Ferdy Sambo turut melampirkan putusan terpidana kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso sebagai bukti yang meringankan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Live podcast Mata Najwa dari dalam penjara, di hadapan Najwa Shihab Ferdy Sambo ungkap dalam kasus kopi sianida hingga kecurangan-kecurangan dalam pengungkapan kasus tersebut agar Jessica dipenjara. Terungkap, bukan Jessica pelakunya, ternyata inilah pelaku yang sudah habisi nyawa Mirna 7 tahun yang lalu. Sebelum lanjut ke topiknya, mari simak dulu cuplikan video berikut ini. Jessica mengaku dipaksa untuk meracun Mirna oleh Kombes Krisnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Seperti apa pengakuannya? Berikut cuplikannya. Debat sama pengacara. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Kenapa takut? Update kasus kopi sianida, Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Huta Barat mengungkapkan semua tentang kasus kopi sianida. Diketahui Ferdy Sambo adalah mantan anak buah dari Krisnamurti yang mana pada 7 tahun yang lalu ikut menangani kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Beredar video di salah satu platform media sosial. Ferdy Sambo diwawancarai oleh jurnalis TV, Najwa Shihab dalam podcast. Seakan menjawab teka-teki yang mana menjadi tanda tanya besar bagi netizen soal jenazah Wayan Mirna Salihin sudah dilakukan otopsi, atau belum. Ferdy Sambo pun mengungkapkan hal mengejutkan ini. Mantan Kadif Propam itu mengungkapkan bahwa polisi yang menangani kasus tersebut ternyata tidak melakukan otopsi sama sekali terhadap Wayan Mirna. Ferdy Sambo menceritakan bahwa dokter selamat tidak melakukan autopsi, melainkan hanya mengambil beberapa sampel dari bagian lambung, hati dan sejumlah bagian tubuh Mirna. Fakta ini sama persis dengan pernyataan yang diungkap oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Sukanto Mabes Polri, Dr. Slamet Purnomo dalam persidangan kasus Jessica 7 tahun lalu, mengungkap bahwa pihaknya memang tidak melakukan autopsi kepada Mirna yang tewas akibat racun sianida. Autopsi tidak dilakukan, ujar Dr. Slamet saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 tahun lalu. Dr. Slamet juga mengungkapkan alasan jenazah Mirna tak diautopsi karena permintaan penyidik polisi dan keluarga korban. Jelas, polisi dan keluarga korban, dalam hal ini yang dimaksud keluarga korban adalah ayah Mirna sendiri, Edi Darmawan, dan polisi yang dimaksud ialah Krisnamurti yang pada saat itu menjabat sebagai kombes. Ferdy Sambo juga mengungkapkan jika sang ayah, Edi Darmawan Salihin seperti sengaja tidak mau jika jenazah putrinya tersebut diotopsi. Dari tidaknya otopsi, Sambo menyebut seperti ada yang ditutupi dari kematian Mirna ini. Saya merasa curiga dengan ngototnya si bapaknya ini tidak mau mayat Mirna diotopsi, seperti ada yang ditutupi, terang Sambo. Besar sekali kecurigaan saya terhadap ayah Mirna. Imbuhnya, saat disinggung soal Jessica, raut wajah Sambo seketika meradang. Sambo menyebut bahwa Jessica bukanlah pembunuh Mirna dan menyebut jika Jessica hanyalah dijebak oleh seseorang. 100% saya yakin Jessica bukanlah pelakunya, dia hanya dijebak oleh seseorang yang sengaja ingin menghabisi Mirna. Beber Ferdy Sambo. Saya tahu pelakunya, tapi saya tidak akan menyebut namanya sekarang. Tunggu, jika kasus kopi sianida ini kembali dibuka di persidangan, saya akan mengungkapkan siapa pelaku sesungguhnya. Imbuh Ferdy Sambo. Polisi datang sampai ngerayu, maksa, udah kalau nggak ada kasus katanya gitu, ya udah kepaksa. Gimana? Jadi ini kasus dipaksa gitu? Dipaksa daripada nggak ada kasus? Oh dipaksa? Oke. Jadi, tahu-tahu polisi penyidiknya ngasihnya ke bagian digital forensik berupa flash disk. Emang salah? Salah dong. Yang benar? Rekamannya DVR, kasihnya hard disk. Kalau nggak bisa kasih hard disk, kasihnya flash disk dengan berita acara bahwa DVR ini sudah disita pertanggal sekian, jadi hard disk, dari hard disk sudah di backup jadi flash disk. Oh, nggak boleh langsung flash disk gitu? Nggak boleh. Nggak boleh misalnya kita datang ke Olivier, masukin ke flash disk ini nih, ada flash disk pindahin ke sini. Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, karena data realnya masih ada di sana. Kunci masalah ini adalah ketika Pak Krisnamurti berkata kepada Edi Salihin bahwa ada anakmu diracuni nih, gitu kan, karena dan saya katakan, saya memberikan opini bahwa bagaimana Pak Karni bisa mengatakan ada racun padahal belum diotopsi. Kan ada sianida, tetapi oleh Laprin juga di dalam tubuh Mirna dikatakan tidak ada. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, oleh karena itu ahli kita mengatakan kemungkinannya itu bisa terjadi adalah karena kopi ini sianida itu dimasukkan setelah Mirna mati. Sebab kalau sebelum Mirna mati itu ada kopi, ada sianida, pasti sudah di dalam tubuh ada. Wongso, apakah benar-benar bersalah?
katanya ditemukan cyanida di dalam tubuh almarhum Mirna yang dituduhkan kepada Jessica. Namun yang membuat saya bingung bagaimana caranya cyanida itu bisa masuk ke dalam tubuh almarhum Mirna. Ada yang bisa menjawabnya? Bahkan CCTV pun tidak bisa menjawabnya. Lalu motif membunuhnya itu apa? Padahal motif dan tindakannya itu harus selaras agar hakim tidak salah mengambil keputusan. Kalau motif tidak jelas, maka harusnya tidak bisa dikategorikan pembunuhan berencana. Namun Jessica Wongso telah didakwa sebagai pembunuhan berencana. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada kasus ini. Seperti CCTV pada saat polisi keluar dan masuk sudah dihapus permanen. Dan juga apakah tubuh Mirna sudah diotopsi? Kita ada di dalam hukum modern, di mana yang menang belum tentu benar, yang salah belum tentu salah. Bagaimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar. Mari kita pastikan keadilan telah diterapkan pada negara tercinta kita ini. Dari yang saya tangkap setelah nonton podcastnya Dini Sumargo beserta Jaksa dan Prof, itu saya tangkap mereka itu memperdebatkan cyanida yang ada di dalam gelas, ya. Sementara dari pihaknya Jessica atau orang-orang yang pro terhadap Jessica itu memandang bahwa kasus ini aneh kalau di gelas ada cyanida sebanyak itu, sementara di tubuh Mirna itu nggak ada. Bahkan di muntahan Mirna yang pertama kali setelah minum kopi itu nggak ada cyanida. 0,2 di dalam lambung menurut keterangan ahli yang expert di bidangnya, ya. Saya bicara bukan soal jaksa, bukan soal profesor yang ahli di bidang hukum, tapi saya bicara soal dokter Jaja yang memang ahli di bidang forensik atau medis. Itu 0,2 itu bukanlah cyanida yang berasal dari luar tubuh, tetapi itu bisa jadi pembusukan karena sudah lewat 2 hari lah, begitu kan. Nah, berarti kan ada ketidaksinkronan antara korban dan barang bukti. Ini saya bicara berdasarkan kacamata saya yang bukan orang hukum, ya. Kan saya lihat profesor dan jaksa ini bisa gamblang menjelaskan sistem cyanida dalam tubuh yang sebenarnya itu bukan expert kalian kan. Jadi saya juga berhak ya berbicara dari kacamata saya seperti yang kalian lakukan. Nah, kita lihat ini kan tidak ada kesinkronan antara barang bukti dan korban. Terus ini pertanyaannya, kalau di dalam hukum saja bukti harus lebih terang daripada cahaya, ini gimana konsepnya? Gimana cara kerja beliau-beliau ini? Apakah memang ketika Jessica itu masuk ke dalam persidangan, yang dikejar itu bukan mencari siapa pembunuh atau apa yang benar-benar terjadi, tapi malah yang penting Jessica ini masuk penjara? Apakah begitu? Karena kalau jaksa ini bekerja dengan benar, meskipun memang jaksa itu kerjanya adalah kontra terhadap tersangka, tapi kan Jessica ini kan masih dicari-cari. Itu kan persidangannya mencari apa yang sebenarnya terjadi, ya. Jadi kalau misal jaksa beserta Prof ini lebih membuka mata, alih-alih ketika pihak Jessica ini mendatangkan mereka yang ahli di bidangnya, di bidang medis, dan berkata no case karena memang tidak ada otopsi atau memang tidak ada bukti bahwa Mirna diracun, seharusnya sebagai manusia bisa ya membuka mata dan oh, sepertinya ini bukan pembunuhan gitu. Alih-alih malah nge-counter dengan cara mendeportasi gitu ya, itu sepertinya tidak manusiawi. Saya tuh kadang mikir gini ya, dulu Jessica itu benar-benar dihakimi banyak orang, bahkan dari bentuk wajahnya saja sudah dihakimi, dengan bicara menghadap ke atas itu aja sudah dianggap sedang berpikir dan berbohong. Sekarang kita lihat wawancara beliau-beliau ini di Dini Sumargo, ada momen mereka melihat ke atas, apakah itu artinya mereka itu berbohong? Begitu. Terus saya tuh kadang mikirnya gini, ini orang-orang ini sekarang jadi menghakimi bahkan bentuk wajah Prof, jaksa, cara bicara Prof, jaksa beserta Bapak. Ini sepertinya karma ya, seperti yang dikatakan Bapak. Katanya Bapak almarhum Yudi itu mendapat karmanya Mirna. Mungkin saja orang-orang ini juga mendapat karmanya Jessica, karena berlaku tidak adil. Oh ya, dan satu lagi, kalian jangan pernah lupa bahwa Bapak Edi sendiri pernah bilang darah di dalam lambung Mirna itu warnanya hitam. Serta kembaran Mirna bilang sendiri bahwa Mirna itu wajahnya biru. Ibunya Mirna juga bilang kalau jenazahnya biru. Hani juga bilang biru, ya. Ini semua berbanding terbalik dengan keterangan jaksa yang katanya ada dokter namanya Amalia bilang kalau jenazah korban ini berwarna red cherry atau cherry red. Saya cuma bilang fakta sih ya yang tersebar di media sosial. Toh orangnya juga masih hidup kan, bisa ditanya lah ya.